tentang tense pertama dalam bahasa Inggris yaitu simple present. Simple present itu maksudnya perkataan yang kita ucapkan sehari-hari dan itu sederhana. Ya contohnya aku makan, dia makan, dan contoh mudahnya ya seperti itu. Nah dalam simple present itu ada rumusnya. Rumusnya itu seperti subject plus verb satu s atau is plus. Nah, dalam penggunaan verb di simple present itu aturannya jika verbnya itu I, you, we, they itu nggak pakai s atau is. Tapi kalau subjeknya itu nama orang, she, he atau it itu pakai s atau is. Contohnya seperti contoh videonya itu seperti ini. Biar teman-teman tahu itu rumusnya bagaimana, saya akan tulis. Tanpa s atau is, sedangkan she, he, it itu menggunakan s atau is. Nah, kan yang positif sudah. Sekarang kita ganti yang negatif. Rumusnya subject plus Nah, dalam kalimat negatif itu kita tidak usah menggunakan s atau is lagi. Mengapa? Karena s atau is-nya itu sudah dipakai di das-nya. Contohnya dalam kalimat interrogatif itu verbnya nggak usah pakai s atau is lagi karena s atau is-nya itu sudah dipakai di das-nya. Jadi verbnya itu nggak usah pakai lagi. Nah kan sudah paham kan? Terus lanjut yang interrogatif. Interrogatif itu rumusnya dalam kalimat interrogatif itu ya sama aja, cuma dasnya ini dipindah yang ke belakang, dipindah di bagian belakang. Seperti contoh
gampangnya itu seperti ini. Udah paham kan? Ya intinya rumus positif itu subjek plus verb 1 dengan s atau is plus objek. Kalau yang negatif itu cuma menambahkan do atau does ditambah dengan not, lupa, ditambah dengan not plus verb 1 plus objek. Kalau negatif itu lebih gampang lagi, do atau does-nya itu dipindah ke belakang dan seterusnya seperti di kalimat posisinya. Dan fungsi dari simple present itu ada banyak, tapi saya akan menjelaskan beberapa saja. Function atau fungsi dari simple present itu fungsi fungsi yang pertama itu untuk menyatakan atau mengucapkan kejadian yang terjadi saat ini. Contohnya, kalau saat ini makan berarti ya tinggal ucapin saya makan. Ya kan paling kan simple present. Jadi nggak usah ditambahin yang ribet lah. Kalau tambahan bahasa Inggrisnya dalam contoh ini berarti saat ini saya makan, udah itu aja, nggak usah yang gimana gitu. Nah fungsi yang kedua itu menjelaskan tentang suatu fakta yang diketahui oleh semua orang. Contoh fungsi yang kedua itu fakta yang diketahui umum. Fakta yang diketahui oleh semua orang. Ya contohnya itu the fire is hot, api itu panas. Nah semua orang tahu itu kalau api itu panas. Nah makanya kalimat ini itu disebut simple present. Dan fungsi yang ketiga yaitu fungsi yang ketiga itu kejadian yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya I always contohnya itu I always wake up at 7 AM, yang artinya saya selalu bangun jam 6 pagi. Nah ini termasuk kalimat simple present. Mengapa? Karena ada kata always yang artinya selalu, yang artinya berarti saya itu selalu selalu bangun jam 6 pagi dan itu berlangsung. Ya udah paham kan tentang simple present? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.